Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 1 ayat 5-17, demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang Sakaria dan Elisabet istrinya, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Firman Allah mencatat saudara, baik Zakaria maupun Elisabet, mereka berdua adalah dari keturunan imam. Dan mereka hidup melayani Tuhan. Tetapi mereka punya masalah di mana mereka tidak memiliki keturunan. Bahkan sampai lanjut usia mereka berdua, mereka belum memiliki keturunan. Tentu saja pada waktu itu saudara, ada satu kondisi yang begitu berat dalam hidup mereka, di mana mereka pelayan Tuhan, mereka dari keturunan imam. Tetapi ketika mereka menikah sampai lanjut usia mereka, mereka tidak memiliki keturunan. Tetapi singkat cerita saudara, pada akhirnya
Dari keluarga Zakaria dan Elisabet lah lahir Yohanes Pembaptis, orang yang paling berpengaruh, orang yang membaptiskan Yesus, dan orang yang sangat terkenal. Dari keluarga Zakaria dan Elisabet lah orang besar ini lahir. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan sehingga di masa tua mereka Allah mengaruniakan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis, di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka mengalami mujizat yang begitu besar di masa tua mereka. Saya rindu kita belajar, saudara, karena saya percaya kalau Zakaria dan Elisabet bisa mengalami mujizat, maka hari ini saya dan saudara pun kita akan mengalami mujizat. Kita percaya sebelum kita menjalani hari ini, saudara, Allah telah mempersiapkan mujizat-mujizatnya, berkatnya, kuasanya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet sehingga pada akhirnya mereka mengalami mujizat yang begitu dahsyat? Di ayat 5 tadi dikatakan, saudara, bahwa pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, apa jalan kehidupan, apa yang dilakukan oleh Elisabet dan Zakaria sehingga pada akhirnya Tuhan mengaruniakan berkat yang besar, seorang anak yang pada akhirnya membaptiskan Tuhan Yesus, saudara? Apa yang mereka lakukan? Firman Allah mencatat bahwa mereka keduanya adalah benar dan hidup menurut perintah Allah. Saudara, mereka adalah pelayan Tuhan, dan kemudian mereka menikah, dan kemudian mereka sudah begitu lama menikah, tetapi mereka belum juga dikaruniai keturunan di tengah keluarga mereka. Namun demikian firman Allah mencatat bahwa keduanya hidup benar dan keduanya hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Kalau di dalam bahasa aslinya di sini, kalau kita lihat kata kerjanya, di mana mereka hidup benar dan menuruti segala perintah Allah, maka di sana jelas ditegaskan, saudara, bahwa mereka saling menopang, saling mengingatkan, saling meneguhkan untuk hidup menurut perintah Tuhan. Itu arti makna sesungguhnya dalam tulisan aslinya, dalam bahasa aslinya di ayat yang ke-6 itu, saudara. Artinya, kenapa Zakaria dan Elisabet mengalami mujizat pada akhirnya? Karena mereka tetap hidup benar sekalipun mereka punya masalah. Mereka tetap saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya mujizat terjadi. Itulah yang seharusnya kita lakukan, saudara. Di tengah-tengah keluarga kita, saling menguatkan, saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Dan dengan demikian kita akan mengalami mujizat Tuhan, perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, hari ini adakah saudara sedang berjalan dalam kebenaran Tuhan? Kalau saudara mau mengalami perkara yang besar dalam hidup saudara, pertahankan hidup saudara benar, hidup seturut firman Tuhan. Maka yang paling mustahil pun Allah bisa kerjakan. Dan kemudian ayat yang ke-8, saudara. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan di situ. Saudara, satu kali ketika tiba giliran rombongannya untuk melayani, Zakaria melayani Tuhan. Karena dia yang mendapat tugas untuk melayani. Artinya apa, saudara? Kenapa Zakaria mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupannya? Karena sekalipun dia punya masalah, sekalipun dia
punya persoalan yang besar di tengah keluarga, tidak dikaruniai keturunan, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Sekali lagi, dia tetap melayani Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, sekalipun saat ini ada masalah, ada persoalan dalam kehidupan saudara, tetaplah hidup melayani Tuhan. Gunakan hidup saudara untuk melayani Dia. Karena kalau saudara tetap hidup melayani Tuhan, apapun kondisi, apapun keadaannya, maka saudara akan menyaksikan Allah melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kehidupan saudara. Itu hal kedua yang dilakukan Zakaria. Dia tetap melayani Tuhan sekalipun ada masalah. Dan kemudian di ayat 13 dikatakan saudara, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, haruslah engkau menamai dia Yohanes. Di ayat 13 ini ditegaskan bahwa malaikat Tuhan datang dan kemudian berkata kepada Zakaria, janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan mengandung. Pada masa itu saudara sudah sangat lanjut usia mereka. Tapi di sini datanglah malaikat untuk menegaskan kepada Zakaria bahwa doanya telah dikabulkan. Artinya apa? Bahwa sekalipun dia sudah sangat tua dan mustahil untuk memiliki seorang anak kandung, tetapi lihat saudara, dia masih tetap berdoa. Sekalipun mustahil terjadi, tapi dia masih tetap berdoa. Sehingga pada akhirnya mujizat itu benar-benar terjadi di dalam kehidupannya saudara. Dia tetap berdoa sekalipun sudah sangat mustahil. Dia tetap berdoa sekalipun sudah bertahun-tahun doanya tidak dijawab. Sudah lanjut usianya, doa itu belum juga dijawab, tapi dia masih tetap berdoa. Sampai akhirnya dia mengalami mujizat yang besar di dalam kehidupannya saudara. Saudaraku, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan setiap kita dalam kita akan melaksanakan kegiatan kita di sepanjang hari ini saudara. Dan biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Biarlah Tuhan mengerjakan mujizatnya di sana, sama seperti Dia melakukan mujizatnya bagi keluarga Zakaria dan Elisabet. Hal yang paling mustahil Allah kerjakan. Hal yang paling tidak mungkin Allah kerjakan. Allah nyatakan mujizat. Dan kita sudah belajar saudara, bagaimana supaya kita mengalami perkara besar, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita saudara. Kita belajar dari Zakaria dan Elisabet, mereka saling menguatkan, mereka saling menopang untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Biarlah itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Biarlah kita saling menopang dengan keluarga kita, suami istri, orang tua dan anak, saling menopang dan saling mendukung untuk hidup seturut firman Tuhan. Tetap hidup melayani Tuhan. Itu hal kedua yang dilakukan Zakaria. Sekalipun ada doa-doa pergumulan belum dijawab, tapi tetap melayani Tuhan. Jangan pernah undur, jangan pernah menyerah sampai mujizat Dia nyatakan. Kemudian tetap berdoa sekalipun hari ini begitu banyak hal yang mustahil saudara. Tetapi tetaplah berdoa sampai akhirnya Tuhan menjawab. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Jalani kehidupan kita dengan hidup benar. Jalani kehidupan kita dengan tetap hidup melayani Tuhan, dan jalani kehidupan kita dengan tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara, dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati saudara, jadi renungan di sepanjang hari-hari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan, tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan,
Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.